Kak, aku hamil. Bayinya dari dia. Malam ini kita akan ke Myanmar Utara untuk mengurus surat nikah. Apa katamu? Aku menyewa kamu untuk berpura-pura jadi pacarku dan pulang bersamaku. Semakin mirip Huang Mao, semakin bagus. Ayo pergi. Jangan menangis, aku yang akan mengurus yang di sana. Tunggu aku sampai di sana. Xiao Yu, ada apa? Siapa ini? Di kehidupan sebelumnya, karena aku terlalu penurut dan pengertian. Aku hanya bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Kakak kandungku dimanfaatkan habis-habisan oleh Suryu, si cewek licik itu. Sampai mati. Aku tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi lagi. Kak, aku hamil. Bayinya miliknya. Malam ini kita akan ke Myanmar Utara untuk mengurus surat nikah. Apa katamu? Zhang Xiaoyu. Ulangi lagi kata-katamu tadi. Aku hamil. Sudah 3 bulan, kembar 4. Wah, sayang, rumahmu benar-benar besar. Pas banget buat kamar pengantin. Sombong banget, sombong sekali. Siapa sih kamu sebenarnya? Kakak ipar. Panggil saja aku Ayan. Siapa kakak iparmu? Berani-beraninya kamu menyentuh adikku? Kakak ipar, jangan emosi. Soal mas kawin bisa dibicarakan. Keluargaku paling banyak bisa kasih 1000. Benar-benar tidak bisa lebih dari itu. Kak, kalau kamu memukulinya sampai mati, bagaimana dengan bayi di perutku? Kamu mau aku jadi janda? Kamu pasti mau membiarkan bajingan kecil ini pergi ke rumah bordil. Kalau hari ini ada satu helai rambutnya yang rontok, aku akan membawa cucu laki-lakimu melompat dari lantai 2. 3 nyawa sekaligus. Untuk merayakannya, kenapa kamu belum datang ke lokasi kecelakaan? Aku sangat haus. Aku sendirian di sana, merasa sangat tak berdaya. Xiao Yu, kenapa kamu bahkan belum ganti baju? Apa ada sesuatu yang terjadi? Jangan takut kalau ada masalah, bilang saja ke Kak Ruyan. Kak Ruyan, kamu datang tepat waktu. Pacarku itu miskin. Cuma punya 1,000 yuan uang mas kawin. Bukankah kamu punya Porsche? Berikan saja padanya. Anggap saja itu sebagai sumbangan pernikahan kita. Xiao Yu. Xiao Yu, jangan bercanda. Leluconmu tidak lucu. Siapa yang bercanda denganmu? Xiao Yu, apa yang kamu lakukan? Lepaskan tanganku dulu. Kak Ruyan, kamu meremehkan pacarku. Kalau kamu tidak mengalihkan kepemilikan Maibamu kepadanya, hari ini aku akan tidur di atas meja teh ini. Kamu pulang dulu, urusanmu urus sendiri. Aku tidak punya waktu mengurusmu. King Rong, jangan marah. Aku pergi dulu. Selamat jalan, tidak perlu mengantar. Kakak ipar, Zhao Xiaoyu. Jangan mengalihkan topik dengan wanita yang tidak ada hubungannya. Hari ini kamu harus menjelaskan semuanya padaku. Apa otakmu sudah basah? Bangunlah. Kakak ipar, aku kalah. Jangan panggil aku kakak ipar. Soal mas kawin, bisakah dibayar cicilan? Nama paman apa? Lupa siapa orang yang kamu sukai? Pekerjaan apa? Pekerja lepas. Apa pekerjaan lepas? Main game. Sesekali. Ambil pekerjaan sampingan. Pekerjaan apa? Tadi malam kan? Baru saja dapat 1 dari adikmu. Kakak, kalau kamu berani menyiramnya dengan air, aku akan kabur dari rumah dan mengemis di bawah jembatan. Kembali ke kamarmu. Baiklah, aku tanya soal kamar. Kamu punya kamar? Mobil? Tidak. Pekerjaan? Baru saja bilang main game. Titik. Kamu berencana menghidupi adikku hanya dengan main game? Apa otakmu ada masalah? Kakak ipar, menurut jujur saja. Dengan penampilan kayak gini, apa aku nggak pantas jadi cewek yang dibiayai? Pergi sana, awasi dia 244 jam buatku. Kalau dia berani nyentuh rambut adikku, langsung kabur. Udah jadi pengawal selama belasan tahun. Tapi ada orang yang bisa santai kayak gini meski dikelilingi 10 preman bertato? Besok aku bakal minta teman-temanku di kepolisian menyelidiki latar belakangmu. Mendingan kamu berdoa aja biar riwayatmu bersih. Kingzu, aku sendirian di rumah benar-benar takut. Leopard besok akan menjemputku. Kapan sebenarnya kamu akan datang? Sepertinya aku demam 39 derajat, rasanya sangat tidak enak. Aku tidak punya waktu lagi untuk membacok ipar laki-lakiku. Kecelakaan mobil yang membuatmu menikahinya, demam tinggi yang membuatmu menikahinya, bahkan, jika langit runtuh, tidak ada yang lebih penting daripada adikku. Zhang Xiaoyu, sirami ladangku. Apa yang sebenarnya terjadi dengan si rambut kuning itu? Kamu benar-benar hamil? Aku tidak hamil. Lalu kenapa kamu mengamuk di tengah malam? Karena aku tidak mau kamu menjadi anjing, Kak. Begitu ada masalah dengan Suruyan, kamu langsung kabur di tengah malam. Kamu berani menanggung kesalahan kecelakaan mobil itu? Pernahkah kamu berpikir, bagaimana kalau kamu tertabrak sampai mati? Apa yang kamu omongkan? Suksin hanya mengalami masalah. Kalau aku tidak membantunya, siapa lagi yang akan membantunya? Bukankah dia punya tangan dan kaki sendiri? Apakah bumi tidak akan berputar tanpa kamu, Zhao Qingshu? Baiklah, pergilah membantunya. Pergilah mati menggantikannya. Setelah kamu lulus, aku akan menjual seluruh harta keluarga Zhao dan membawa si berambut kuning itu untuk melahirkan 8 anak secara gratis. Aku hanya punya kamu sebagai kakak.
Sepertinya kakakku masih belum bisa melupakan Suruyan. Upayanya masih kurang. Sudah diklarifikasi bahwa penguasa keluarga Zhao, Zhao Qingzu, adalah seorang bajingan. Adik perempuannya, Zhao Xiaoyu, berusia 23 tahun dan sedang menempuh studi pascasarjana. Orang tuanya menetap di luar negeri sepanjang tahun. Selain itu, tolong periksa juga wanita bernama Suruyan yang kamu suruh selidiki. 3 tahun lalu, dia terlibat dalam kasus Zhao Shen. Menurut rencana awal, malam ini Zhao jelas akan pergi menggantikannya. Apakah Zhao Qingzi sudah keluar? Belum. Bukankah Anda sendiri yang datang berkunjung ke rumahnya? Keluarkan semua dana di luar negeri dan asuransi kematian silang, semua. Harus saya ketahui, mengerti, perlu bersembunyi langsung di supermarket? Menyimpan penipu kecil dari keluarga Zhao itu cukup menarik. Saya ingin melihat apa sebenarnya dia ini. Berani-beraninya mengganggu harta karun keluarga Zhao. Buka pintu. Kakak ipar, kenapa marah-marah sejak pagi begini? Aku bukan kakak iparmu, sialan. Lihat sendiri. Inilah hidupmu. Orang yang bahkan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri, apa hakmu menyentuh adikku? Kakak ipar, kerja intelijenmu lumayan. Ya, begitu cepat mengungkap semua rahasia masa laluku. Tapi ada satu hal yang salah. Aku bukan orang tak berguna. Aku pria tampan yang terluka. Apa katamu? Kak, kamu tidak boleh mengganggunya. Dasar apa kamu bicara begitu padanya? Dia sudah sangat malang. Dia kehilangan ayah dan ibunya saat berusia 3 tahun. Tumbuh sendirian di panti asuhan. Dan pada usia 15 tahun harus berjuang di masyarakat. Tahukah kamu betapa banyak penderitaan dan kesengsaraan yang dia alami? Xiao Yu, sadarlah. Dia seorang preman. Bukan, dia hanya terluka oleh masyarakat ini. Rambut pirangnya hanyalah kamuflase. Menurutmu apa yang aku cintai? Aku tidak mencintai uangnya, bukan juga statusnya. Yang aku cintai adalah rasa hancur, yang unik dan sialan ini. Aku akan menggunakan seluruh cinta seumur hidupku untuk menyembuhkan ketidakberuntungannya di masa kecil. Rasa hancur, menyembuhkan masa kecil, ini semua berasal dari buku-buku murahan di pinggir jalan. Penipu kecil ini. Sayang sekali dia tidak masuk akademi film. Baiklah, Zhao Xiaoyu. Tunggu saja. Aku tidak percaya. Seorang pengemis yang bahkan tidak bisa makan kenyang, bisa menahan godaan uang. Aku akan menggunakan uang untuk menghancurkan martabat dan kekuatan si berambut pirang ini sedikit demi sedikit, lalu mengusirnya dari keluarga Zhao. 5 juta. Ambil uang ini, dan menghilang dari dunia adikku. Kak, apa yang kamu lakukan? 5 juta? Kenapa dianggap sedikit? Atau kamu tidak berani menerimanya? Ambil saja. Naskahnya salah. Dia seharusnya tidak terlihat terkejut dan tersanjung. Lalu bersumpah setelahnya tidak akan mengganggu Xiao Yu lagi, kan? Kak ipar, kamu orangnya baik juga, ya? Pergi, Kak, uang adalah uang, cepat pergi. Uangnya akan aku ambil. Tapi aku benar-benar tidak rela melepaskan Xiao Yu. Kami benar-benar saling mencintai. Sialan, Kak Zhao Xiao Yu, kamu lagi ngapain sih? Lepaskan tanganku. Mulutmu bilang gak setuju. Tapi tubuhmu jujur banget, ya? Kamu malah diam-diam ngasih 5 juta ke bibi di belakang punggungku? Ini apa sih? Ini kayak raja yang ngasih uang angpau ke kita, ya? Kak, kamu luar biasa banget. Cintamu sungguh tulus. Kenapa aku nggak pernah sadar sebelumnya? Kak ipar, dulu aku salah paham sama kamu. Aku kira kamu orang yang sombong dan meremehkan orang miskin. Ternyata kamu begitu tulus sampai sejauh ini. Tenang saja. 5 juta ini pasti nggak akan mengecewakan harapanmu. Aku akan menjadikannya modal awal pernikahan kita. Setiap sennya akan kuhabiskan untuk Xiao Yu. Nanti kalau kita sudah kaya, pasti akan kubalas 2 kali lipat. Selesai, kerjasama yang menyenangkan. Uangnya, yang lihat dapat bagian, bagi aku setengahnya. Bukankah ini modal awal pernikahan? Jangan banyak omong, cepat. Nona, ada masalah. Apa yang terjadi? Kakakku bunuh diri di ruang kerja. Bukan, Nona Su. Nona Su ada. Di gerbang depan villa kita, basah kuyup oleh hujan. Dan sepertinya akan pingsan. 3 trik klasik si, green tea, basah kuyup untuk terlihat lemah. Memaksakan moral. Dan, jangan urus dia di kehidupan sebelumnya, biarkan dia mati atau hidup sesukanya. Kalau mati, panggil petugas kepolisian untuk menyeretnya pergi. Jangan sampai mengotori tanah rumah kita. Tapi kalau Nona benar-benar celaka apa? Dia lebih menghargai nyawanya daripada siapapun, tenang saja. Dia sudah menghitung waktunya dengan tepat, sebentar lagi ambulans akan tiba, layanan lengkap profesional. Dia berdiri di luar kehujanan, menyelesaikan tindakan kejam kakakku. Aura negatifnya belum sepenuhnya hilang. Kak, apa kamu mau ikut campur lagi? Aku cuma mau lihat-lihat, biar dia nggak bawa sial di depan rumah kita. Lihat apa? Ada apa yang menarik? Orang hidup bisa mati karena kehujanan? Apa dia terbuat dari kertas? Zhao Xiaoyu, jangan bikin keributan. Aku sudah bilang, aku cuma mau menangani ini. Biar nggak jadi masalah besar. Aku nggak peduli, aku tidak mengizinkan. Kamu pergi. Kalau hari ini kamu berani melangkah keluar dari pintu ini, aku akan. Pertama bersujud kepada langit dan bumi. Kedua bersujud kepada orang tua. Upacara sujud suami istri selesai, lalu masuk ke kamar pengantin.
Nini benar-benar tidak tahu batas. Aku memang tidak tahu batas. Pokoknya, pilih saja. Mau memilih Caca di luar itu. Atau aku, adik kandungmu ini. Kebetulan, ada kabar buruk, Nona Su pingsan. Apa? Baru saja dia terjatuh langsung ke kolam air mancur. Orang-orang kita sudah mengangkatnya. Sekarang, sepertinya. Dia sudah tidak bernapas lagi. Kakak, sudah berakhir. Begitu Baimi berkata begitu. Kakakku, meski orang yang sibuk, satu-satunya kelemahannya adalah hatinya terlalu lembut. Kakak ipar, jangan panik. Hujan sebesar ini, kalau kamu berlari keluar sekarang, apa kamu mau pertunjukan bunuh diri? Pergi sana, jangan menghalangi jalan. Hei, aku tanya sesuatu. Saat dia pingsan, wajahnya menghadap ke bawah atau ke atas, sepertinya menghadap ke atas, jatuh telentang. Oh, kakak ipar, temanmu ini insting bertahan hidupnya cukup kuat. Bahkan saat pingsan, pun dia tahu harus memilih posisi yang gak bakal kena semprotan air. Orang yang benar-benar kehilangan kesadaran, mana mungkin bisa mengontrol arah jatuhnya? Si berambut kuning ini ngasih isyarat kalau Su Yuyan cuma pura-pura. Kak, kamu dengar nggak? Ayan di rumahku aja udah ngeliatnya. Wanita itu cuma akting. Di dunia ini, mana mungkin ada wanita sejahat itu? Tujuannya cuma biar kamu, satu-satunya penontonnya, beli tiket termahal. Pak Zhao, sekarang gimana? Apakah perlu memanggil ambulans? Sebaiknya panggil dokter keluarga dulu untuk memeriksanya. Luo Wen, kamu urus itu. Ya. Tuan Zhao, Nona Su tidak apa-apa. Hanya pingsan sebentar karena kehujanan dan kedinginan, ditambah emosi yang meluap-luap. Istirahat sebentar saja sudah cukup. Mengerti, ternyata benar seperti yang dikatakan si berambut kuning itu. Di mana aku sekarang? Aku sangat takut. Aku pikir aku tidak akan pernah bisa bertemu denganmu lagi. Kalimat itulah. Setiap kali Suyuan berkata, aku sangat takut. Kakakku langsung kehilangan akal sehatnya. Harus menghentikannya. Ah, perutku sakit sekali, Kak. Rasanya seperti ada orang di dalam perutku, yang sedang mengebor ususku dengan bor listrik. Xiao Yu, ada apa denganmu? Aku tidak tahu. Pasti dia. Pasti dia yang menularkannya padaku. Tubuhnya mengandung virus. Tadi dia begitu dekat denganku. Virus itu menular kepadaku melalui udara. Aku merasa tidak baik-baik saja. Sepertinya aku terkena penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Aku bahkan mulai melihat halusinasi. Aku melihat nenek buyutku yang sudah meninggal melambai kepadaku. Nona Zhao, ini tidak masuk akal secara medis. Kau diam. Kau dokter payah. Kau bahkan gak bisa lihat kalau dia cuma pamer. Apa yang kau tahu? Kak, tolong ambilkan kertas dan pulpen. Untuk apa kertas dan pulpen? Aku merasa sebentar lagi akan mati. Kak, cepat ambilkan kertas dan pulpen. Raja India, aku akan suruh Ayan pakai warisanku untuk beli pulau di Hawaii, lalu menikahi 18 gadis cantik, dan berpesta setiap hari, buat bikin kau dan Suruyun kesal. Si penipu kecil ini, benar-benar setiap hari selalu memberinya kejutan baru. Gadis gila ini sama sekali tidak mengikuti aturan main. Kalau begitu, aku harus mengalihkan perhatian. Hei, si rambut kuning, ini urusan keluarga kami. Kamu, orang luar, masih nongkrong di sini, gak merasa mengganggu? Oh ya, aku ingatkan, sofa yang kamu duduki itu buatan tangan Italia. Harganya mahal, kamu yakin mau terus duduk di sana? Kalau nggak bisa ngatasin kakakku, dia bakal ngincar aku. Ini ruang tamu keluarga Zhao. Bukan urusan orang luar di sini. Yang berani memerintah-merintah. Kenapa seorang gelandangan bisa punya aura yang begitu menakutkan? Tatapan itu, sikap itu, aku hanya pernah melihatnya pada para penguasa keluarga kaya yang benar-benar berkuasa. Diam, ganteng. Sungguh ganteng sekali. Suruh saja orang lain yang menghajarnya. Tidak perlu repot-repot sendiri. Cukup dengan satu tatapan saja. Aku tidak akan salah mengenali elang ini. Pedang perak di tangan si berambut kuning itu adalah lambang identitas yang hanya dimiliki oleh anggota inti keluarga Lu. Anggota DC, seorang anak orang tua yang sudah meninggal, putus sekolah SMP, dan hidup dari main game. Bagaimana mungkin dia punya benda seperti ini? Pria ini disewa oleh adik perempuannya seharga 6,800 dari warnet. Anak berambut kuning, siapa sebenarnya kamu? Semua ini salahmu. Kamu orang gila, hari ini aku pasti akan membungkam mulutmu, Xiao Yu. Ah! Ah! Kakak, cepat lihat. Dia mau memukul keponakanmu yang belum lahir. Dia ingin membuat keluarga Zhao punah. Susu dan berkata, Luo Wen. Ah, Pak Zhao. Usir wanita gila ini dari gerbang keluarga Zhao sekarang juga. Tidak, jangan merayakannya. Kamu tidak boleh begini padaku. Kamu malah mau mengusirku demi wanita gila ini? Kamu lupa janji yang kamu berikan pada ayahku dulu. Untuk merawatku seumur hidup? Kamu ini penipu. Ribut sekali. Tutup mulutnya.
siapa sebenarnya kamu? Kak, kepalaku pusing sekali. Perutku juga lapar. Aku dan bayiku hampir menangis. Aduh, cepat bantu aku naik. Aku nggak bisa jalan lagi. Kak, kamu bereskan sendiri ya? Kita tidur dulu, ya. Hahaha, ada apa lagi? Ayuan, Ayuan. Aku dianiaya, pastikan itu orang dari keluarga Zhao. Dia mengusirku dari rumah demi adik perempuannya yang gila itu dan seorang pria liar bernama Zhang Mao. Ayuan, aku sudah baik-baik saja. Aku sangat takut mereka akan memukuliku lagi. Siapa yang berani mengganggu babi? Si sampah yang ekornya bergoyang di pantatmu selama 10 tahun itu. Apakah dia punya nyali? Ya sudah, lupakan saja. Jangan menangis. Di mana kamu? Aku ada di depan gerbang villa keluarga Zhao. Hujan sangat deras. Tetap di sana, jangan bergerak. Zhao Qingzu telah mengabaikan orangku. Jadi, dia harus membayar harganya. Bukankah dia yang paling peduli dengan keturunan keluarga Zhao? Hari ini aku akan membuatnya tahu. Nasib seperti apa yang menanti orang yang menyinggung perasaanku. Asisten Chen, Pak Gu, ada perintah apa? Hubungi semua media dan pasukan bayaran yang kami bayar. Segera terbitkan sebuah pengumuman. Judulnya, Skandal Keluarga Kaya. Pewaris grup Zhao, demi menyenangkan kekasih barunya. Mengusir teman masa kecilnya dan membiarkannya mati. Tambahkan beberapa foto di depan villa keluarga Zhao. Cari sudut yang terlihat paling menyedihkan. Aku akan membuat Zhao Qingzu dan grup Zhao-nya hancur dan nama baiknya tercoreng. Pak Gu. Pak Zhao, ada masalah. Seluruh internet dipenuhi berita buruk tentang perusahaan kita. Ada yang membocorkan bahwa Niu Lan Xiaoshan mengusir Nona Sudan, menyuruhnya pergi, membiarkannya mati di tengah hujan. Sekarang pasar sudah meledak. Harga saham perusahaan kita mulai anjlok drastis. Pak Zhao, bagian humas dan server hampir meledak. Apa katamu? Apa yang terjadi? Padaku, itu sudah berlalu. Suruyan ini benar-benar aktris yang berlebihan. Huo Yuan juga bodoh. Biarkan aku memikirkan cara untukmu. Bagaimana kalau kita langsung melakukan siaran langsung sekarang? Aku akan mengatakan di siaran langsung bahwa sebenarnya yang aku kandung bukanlah manusia, melainkan Neza. Suruyan ingin mencelakakan anakku. Pangeran ketiga Istana Naga Laut Timur. Aku lihat siapa yang masih berani percaya omong kosongnya. Zhao Xiaoyu, diam kau. Ini soal hidup mati perusahaan. Bukan main-main seperti permainan anak-anak. Segera jalankan skema manajemen krisis tingkat tertinggi. Dengan segala cara, tekan tren pencarian itu. Cepat, Pak Zhao, itu tidak berguna. Postingan pihak lawan terlalu banyak. Setiap kali kita bayar untuk menghapus satu, mereka langsung posting 10 lagi. Tidak mungkin dihentikan, ribut sekali. Siapa yang tahu kemana kakak pergi? Bersihkan semuanya. Selain itu, buat perusahaan Guyuan bangkrut. Video itu merekam dengan jelas bahwa orang yang menabrak pejalan kaki lalu melarikan diri adalah Suruyan sendiri. Selain itu, akun resmi Jing Cheng Juzi di bawah pengumuman ini secara langsung menandai akun resmi grup Huang Yun. Disertai kalimat, grup Huang Yun mencoba menutup-nutupi. Suruyan mengemudi sambil bermain ponsel hingga menabrak pejalan kaki. Setelah panik sejenak, dia tidak memilih untuk melapor, melainkan langsung melarikan diri dari lokasi kejadian. Seluruh proses terekam dengan jelas dan utuh. Ini adalah balik arah yang mengejutkan. Baru saja berpura-pura menjadi korban. Di saat berikutnya polisi sudah membuktikan secara pasti bahwa dia melarikan diri dari tempat kejadian. Saya mengumumkan, Zhao Qingzu dan Chen Yuande terpilih. Berita terbaru dari stasiun kami. Grup netizen, yang diduga melakukan berbagai pelanggaran serius. Semua rekening di bawah nama grup tersebut telah dibekukan. Ketua Dewan Direksi dan karyawannya telah. Seluruh kejadian ini berlangsung dalam waktu tidak lebih dari 10 menit. Ini bukan lagi taktik bisnis. Ini adalah tindakan penindasan yang tak bisa ditentang. Rekan-rekan di depan pintu kantor Zhao mengatakan, banyak petugas berjaket hitam datang dari luar dan mengelilingi Maybach milik Guyuan, mengelilingi mobil Maybach milik Guyuan di hadapan Guyuan dan tim pengacaranya. Mereka langsung membawa Suruyan keluar dari mobil. Konon, Guyuan ingin mendekat, tetapi langsung ditolak oleh seorang petugas yang mengelilingi mobilnya. Apa kata petugas itu? Tuan Gu, kami menjalankan tugas sesuai perintah keluarga Lu. Apakah Anda yakin ingin menghalangi tugas resmi? Lu Jiang memang Lu Jiang. Kakak, apa yang kamu lakukan? Ekspresimu seolah-olah mau memakan orang. Peristiwa tadi, apakah yang kamu lakukan? Aku tadi di luar memberi makan kucing. Seekor kucing oranye yang cukup gemuk, tapi agak takut pada orang. Mengapa kamu berlutut? Peristiwa ini, pasti ada hubungannya dengan pria di depan kita. Kak, jangan terus-terusan memperlakukan orang seperti sedang menginterogasi tersangka. Apa kamu mengkhawatirkan ayuan dari keluargaku? Kami lelah. Mau kembali ke kamar untuk tidur. Ibu hamil sebaiknya tidur lebih awal dan bangun lebih pagi demi kesehatan bayi. Cepat keluarkan uangnya. Uang apa? Jangan pura-pura bodoh. Sudah disepakati 5 juta. Bagian. Setengah untukmu, setengah untukku. Oke, pembagian sudah selesai. Sekarang mari kita bicarakan hal yang serius. Demi hubungan kerja sama jangka panjang dan stabil kita ke depan. Menurutku,
kita perlu menandatangani perjanjian resmi. Oh, perjanjian apa? Perjanjian kerja sebagai tameng jangka panjang. Oke, sudah ditandatangani. Aku sudah menandatangani perjanjiannya. Jadi, bos, mulai sekarang aku adalah orangmu. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan dulu? Aku tidur di sofa. Aku ngantuk, bos. Masalah akomodasi karyawan malam ini. Bukankah sebaiknya diselesaikan? Kamu tidur di sofa? Di perjanjiannya enggak. Tertulis begitu. Cuma tertulis, akomodasi ditanggung. Tempat tidurmu ini cukup besar. Buat 2 orang pasti lebih dari cukup. Kamu mimpi aja deh. Sudah, gak bakal ngelirik kamu lagi. Cepetan keluar. Jangan sampai nahan diri sampai sakit. Aku gak mau, beneran gak mau keluar. Kalau gitu, aku yang masuk aja. Anak berambut kuning ini mau ngapain sama adikku? Sudah, tidur aja lebih awal, bos. Besok kan harus ngajak aku ke program perbaikan pacar. Aku sangat menantikannya. Ah, Bu. Makanlah lebih banyak. Lihat saja betapa kurusnya kamu. Kak, kenapa kamu aneh-aneh hari ini? Benarkah, aku hanya ingin peduli pada pacarmu, kan? Lagi pula, kita kan sudah seperti keluarga. Sudahlah, jangan akting seperti di The Abyss di sini. Hari ini, bos punya tugas penting untukmu. Hari ini, kita akan menjalankan proyek transformasi pacar sempurna. Kemarin aku sudah memikirkannya. Langkah pertama, mengganti seluruh penampilanmu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ayo, kita pergi dulu ke toko. Itu, menurutku, ini simbol orang kaya. Aku mau kamu merasakan tas merek terkenal. Menurutku, jelek banget, jelek. Ini kan merek terkenal. Mahal banget. Iya, mahal tapi jelek. Merek apa? Ini, belum pernah lihat. Astaga, merek ini kan kelas atas. Di kalangan orang kaya, merek ini dikenal sebagai raja kemewahan yang bersikap rendah hati. Satu sweater kasmir saja sudah cukup untuk membeli 10 tas Chanel. Ya, 2 ini saja. Ayo, beli pesanan. Ya, aku kira siapa ya? Bukankah ini Nona Zhao Xiaoyu, putri keluarga Zhao, Wang Qianqian? Wanita ini aku kenal. Keluarganya pengusaha baru yang kaya mendadak. Dulu waktu sekolah, dia terus-terusan menggangguku karena naksir diam-diam. Bahkan suka cari-cari alasan buat bertengkar. Tapi kakakku nggak tertarik padanya, jadi dia cuma bisa ngomong doang. Kok, Nona Zhao, hari ini kamu nggak ngikutin kakakmu? Malah bawa teman baru buat jalan-jalan. Hujan Yu, bukan aku yang mau mengkritik selera kakakmu yang buruk. Tapi ternyata seleramu lebih buruk lagi daripada kakakmu. Kenapa sih, ada banyak pemuda kaya raya yang bagus, tapi kamu malah mulai menyukai cowok miskin yang numpang hidup ini? Lihat saja pakaiannya, apakah totalnya mencapai 500 yuan? Kamu ini, dari tumpukan sampah di gang mana kamu menemukannya? Wang Qianqian, apa yang baru saja? Kamu katakan, ulangi sekali lagi. Aku bilang dia cewek miskin yang numpang hidup. Dia makan beras dari rumahmu. Kamu ini apa sih? Berani-beraninya mengomentari orangku? Pergi dari sini. Bahkan kalau dia memang cewek miskin yang numpang hidup, itu juga numpang hidup dari Zhao Xiaoyu. Aku senang. Bahkan kalau dia sampah, dia juga harta karun yang aku temukan di tumpukan sampah. Dia adalah sampah eksklusifku. Apa urusanmu sebagai orang luar untuk memilah-milah? Kalau hari ini kamu berani mengkritiknya lagi, percaya atau tidak, aku akan mencabut semua gigi palsumu dan membuatmu merasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi pengisap. Baiklah, Zhao Xiaoyu. Tunggu saja. Manajer, kemana saja kamu? Nona Wang, apa perintahmu? Usir kedua orang ini keluar. Sekarang juga, toko ini dan lantai ini aku sewa seluruhnya. Aku tidak mau melihat orang yang tidak berkepentingan di sini. Terutama keduanya. Buang mereka seperti sampah. Sungguh berisik. Lihat apa? Kau, si playboy yang hidup dari wanita. Apa hakmu bicara di sini? Manajer, kenapa masih diam? Saja, cepat usir mereka. Serahkan padaku. Mau mengeluarkan uang untuk bersaing denganku. Mendingan kau simpan saja. Bahkan kalau kau dijual, harganya mungkin gak sampai sepersekian dari nilai kartu ini. Hahaha, lucu sekali. Kau cuma mau pamer pakai barang rongsokan ini pamer? Kartu anggota warnet. Mana ini? Atau kartu prabayar salon rambut? Lantai VIP ini. Serta semua gerai merek di lantai ini. Sisa jam operasional hari ini sudah kubeli habis. Sekarang, buang wanita berisik ini keluar. Hahaha. Manajer, kamu dengar itu? Dia menyuruhmu membuangku keluar. Kenapa kamu tidak segera mengusirnya? Maaf, Tuan. Saya tidak mengenali orang penting. Seperti Anda, saya tidak tahu Anda telah. Ini cuma kartu. Usang, perlu. Segini ributnya, kenapa masih diam saja? Tidak dengar kata-kata Tuan ini? Masukkan wanita itu ke dalam daftar hitam permanen di semua properti grup Starlight kami di seluruh dunia. Cepat lakukan. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Kalian tahu siapa aku? Zhao Xiaoyu, si berambut kuning sialan. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Sialan, kamu gila? Ada apa, bos? Ada apa? Kamu masih tanya aku ada apa? Kartu-kartu itu sebenarnya apa? Katakan padaku dengan jujur. Apa kamu terlibat dalam pinjaman?
Online ilegal dengan bunga majemuk, tadi kamu menggeseknya begitu saja. Meskipun berhasil mengusir si menyebalkan itu. Tapi berapa banyak utang yang kamu buat, dasar bodoh? Kenapa kamu melakukan ini? Bukankah cuma dihina beberapa kali oleh orang itu? Aku bisa saja membalas makiannya. Aku bahkan bisa melempar tasku ke arahnya beberapa kali. Perlukah sampai meminjam? Uang dari rentenir, begitu penting. Jangan menangis, aku tidak menangis. Ini cuma ada pasir yang masuk ke mataku. Jangan takut, kan cuma pinjaman berbunga tinggi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku tidak akan membiarkan kamu menanggungnya sendirian. Mulai hari ini, semua uang saku aku akan kuberikan padamu. Kita berjanji bersama. Dalam waktu kurang dari 5 tahun kita pasti bisa melunasi utang ini. Baiklah, kita bayar bersama. Aku sudah menghitungnya, tabungan giro dan reksadana yang aku miliki bisa cukup untuk mengumpulkan 8 juta. Kalau cukup, aku akan jual mobil superku. Tapi Luyan, kita sudah sepakat. Setelah utang online ini lunas, kamu tidak boleh lagi menyentuh hal-hal seperti itu. Memaksakan diri demi harga diri bisa membahayakan nyawa, tahu? Dengarkan bosmu. Untuk mencegah kamu merasa rendah diri di masa depan karena tidak paham bidang ini. Aku sudah memutuskan. Aku akan mengajarimu khusus kilat menjadi orang kaya. Aku jamin, dalam waktu kurang dari sebulan, kamu bisa berpura-pura lebih mewah daripada orang kaya. Jembatan ini disewa adikku seharga 6,800 yuan. Dari warnet itu, adalah putra mahkota keluarga Lu yang legendaris. Si tuan muda itu, tampaknya sangat menikmati proses dibekerjakan oleh adikku. Sangat memanjakan adikku. Selama adikku masih ada, si tuan muda masih punya secercah harapan. Kak, kenapa wajahmu pucat sekali, seperti melihat hantu? Tuan Lu, apakah Anda haus? Atau lelah, aku akan mengupas apel untuk Anda. Kak, kamu tidak demam kan? Juga tidak minum alkohol kan? Ada apa denganmu? Sial, aku salah panggil. Orang ini juga suka bersikap rendah hati. Dengan teriakanmu tadi, bukankah kamu malah mengungkap identitasnya? Hei, Ayan, lihat saja ingatanku ini. Pacar Xiao Yu. Itu bukankah suami adikku yang tercinta? Setelah sibuk seharian, tubuhnya pasti lelah. Bagaimana kalau malam ini aku suruh pembantu menyiapkan air mandi untukmu? Pakai minyak esensial impor dari Prancis, rendam diri dengan nyaman. Lalu aku akan membantumu menggosok punggungmu. Kak, kamu gila, ya?